Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Bondowoso, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 2 Bondowoso. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan workshop persiapan pembelajaran masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 2 Bondowoso. Untuk kali ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja akan saya sampaikan kegiatan kali ini. Kita akan tujuannya menganalisis kurikulum SMK Negeri 2 Bondowoso serta memetakan SKL, KI, dan KD. Bapak Ibu, untuk dasar pengembangan kurikulum di SMK adalah yang pertama berkaitan dengan link and match dengan industri. Ini menjadi ciri khas atau komponen wajib sesuai dengan revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam Inpres, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016, bahwa SMK harus link and match dengan DUDI. Untuk kegiatan link and match dengan DUDI ini tahun lalu sudah kita laksanakan dan nantinya akan kita tindak lanjuti dalam bentuk MOU yang akan kita laksanakan di tahun ini. Berkaitan dengan link and match dengan DUDI pula, nanti diharapkan dalam SKL, KI dan KD yang secara nasional ini di-matchkan ya, dengan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik nanti untuk bekerja di DUDI. Jika ada kompetensi yang tidak ada dalam kurikulum nasional, maka sekolah dapat mensubstitusikan atau memasukkan kompetensi-kompetensi yang ada di DUDI. Baiklah Bapak Ibu, untuk prinsip pengembangan kurikulum SMK adalah ada 13. Ini saya dapat dari Ditp SMK. Yang pertama tentunya peningkatan iman dan takwa dan akhlak mulia. Lalu pengembangan kompetensi secara komprehensif. Yang ketiga, kebutuhan kompetensi di masa depan. Yang keempat, peningkatan potensi, kecerdasan, minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang kelima, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Dan keenam, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Ketujuh, tuntutan dunia kerja. Kedelapan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kesembilan, dinamika perkembangan global. Kesepuluh, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang ke-11, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kesetaraan gender. Yang terakhir, karakteristik satuan pendidikan. Jadi berdasarkan ke-13 prinsip ini, kita dapat mengembangkan kurikulum sekolah kita, sehingga kurikulum yang dimiliki oleh sekolah kita adalah kurikulum yang khas ya, sesuai dengan 1 sampai ke-13 yang ada di layar. Jadi mari Bapak Ibu kita berusaha mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah kita menjadi kurikulum yang standar sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu tentang standar isi. Baiklah Bapak Ibu, dalam skema penyelarasan kurikulum sekolah, yang langkah pertama adalah penyelarasan kita lakukan, lalu penerapan, lalu kita lihat hasil atau outputnya. Output dari lulusan kita, apakah banyak terserap dalam dunia usaha atau dunia industri, apakah banyak yang melanjutkan dan juga yang berwirausaha. Sesuai dengan tujuan dari pendidikan vokasi adalah dapat bekerja, berwirausaha dan melanjutkan. Apabila setelah kita evaluasi ternyata ya, ini tentunya dapat melalui evaluasi diri sekolah, ternyata kurikulum kita
misalkan masih banyak belum memenuhi NSP atau belum dikembangkan secara maksimal, itu dilihat dari keterserapan lulusan serta dilihat dari konteks yang ada di kurikulum itu sendiri, maka kita bisa mengevaluasi kurikulum kita, yaitu dengan cara merevisi KTSP. Ya. Dalam merevisi KTSP, tentunya kita nanti menetapkan konteks dan tujuan dalam KTSP, serta di dalamnya di situ juga kita akan memperbaiki standar proses kita, yaitu memperbaiki model-model pembelajaran. Bapak Ibu, sekarang marilah kita evaluasi bagaimana konteks yang ada di dalam KTSP kita yang selama ini, apakah sudah ada konteks lokal, konteks global sudah masuk di dalamnya. Jika konteks-konteks yang sudah ada itu kita tingkatkan, tetapi jika itu belum ada, maka disinilah kita akan mengembangkan bersama. Jadi langkah pengembangan kurikulum di SMK yang akan kita lakukan yaitu yang pertama menganalisis SKL, KI, dan KD, menganalisis konten atau materi, menganalisis proses, dan menganalisis penilaiannya. Bapak Ibu, berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ada pada standar nasional pendidikan, ada tiga indikator dan beberapa subindikator ya yang bisa kita lihat di kemarin waktu kita menganalisis mutu atau menganalisis raport mutu. Di situ kompetensi lulusan memiliki kompetensi dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan, di mana di situ tercermin karakter-karakter seperti disiplin, santun, jujur, peduli, percaya diri, tanggung jawab, pembelajar sepanjang hayat, dan memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Diharapkan juga yang indikator yang kedua adalah lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan secara faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Dan lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan, di mana ada keterampilan berpikir kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Di sisi lain, Bapak Ibu, dari yang standarkan oleh secara nasional oleh pemerintah, kompetensi-kompetensi yang sudah saya sebutkan, kita di abad 21 ini diharapkan memiliki 4 kompetensi yang sangat krusial yang harus dimiliki peserta didik kita atau generasi muda di masa yang akan datang. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Bapak Ibu, diharapkan nanti pengemasan pembelajaran kita diharapkan mencapai kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan anak di masa depannya. Penting sekali Bapak Ibu seorang pendidik membekali kompetensi terhadap siswa agar dia bisa hidup atau memiliki keterampilan di masa yang akan datang ya. Jadi yang harus kita bekali adalah apa sih keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik di masa yang akan datang, sehingga di masa yang akan datang dia mampu untuk bersaing secara nasional maupun global. Sedangkan di standar isi di sini adalah yang termuat dalam kurikulum sekolah atau KTSP, 3 poin inti yang saya
tuliskan di sini adalah memuat karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu diharapkan sekolah memiliki perangkat KTSP yang dikembangkan. Jadi KTSP kita yang selama ini hanya murni dari yang disediakan oleh pemerintah, kita bisa sebagai SMA ini secara fleksibel mengembangkan KTSP kita. Yang ketiga adalah aspek muatan lokal dan pengembangan diri. Muatan-muatan lokal perlu kita substitusikan ke dalam beberapa mata pelajaran dan aspek pengembangan diri pula. Untuk standar proses, karena apa Bapak Ibu, dalam pengembangan kurikulum atau KTSP di dalamnya ini meliputi standar isi, juga mencakup standar proses dan juga standar penilaian. Dalam standar proses, pada standar nasional pendidikan yang bagian standar proses, saya ambil 3 poin di sini yang perlu kita perbaiki. Jadi yang poin-poin yang saya sampaikan, yang saya ambil ini yang perlu kita perbaiki. Karena dari analisis kita, poin-poin yang tidak saya ambil ini kita sudah memenuhi NSP. Yang pertama, mengakui atas perbedaan individu dan latar belakang budaya siswa. Jadi dalam melakukan proses pembelajaran, kita harus mengakui bahwa setiap individu ini berbeda, latar belakang budayanya, bagaimana kecenderungannya dia belajar, gaya belajarnya, dan lain-lainnya. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi sekarang dalam pembelajaran yang merdeka belajar, kita tidak bisa memaksakan siswa harus belajar dengan cara, misalkan dengan cara hafalan atau dengan cara meresum. Kita tidak bisa memaksakan menetapkan seperti itu karena siswa kita sangat beragam. Mereka karakteristiknya ada yang suka dengan cara beraktivitas, mendengarkan atau berekspresi dalam media sosial, atau dengan cara-cara yang unik ya. Jadi metode pembelajaran itu diharapkan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, pemanfaatan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus bisa mencari media pembelajaran yang efisien dan efektif dalam belajar siswa. Tidak harus dengan media pembelajaran yang canggih, namun diharapkan media pembelajaran yang sederhana namun efektif dan efisien itu sangat baik. Seperti kita memberikan menu makanan kepada anak-anak, mereka membutuhkan yang mana untuk nutrisi tubuhnya, seperti itu. Dalam strategi pembelajaran di era pandemi ini, Bapak Ibu, pembelajaran merupakan pembelajaran yang terpadu, ya. Tidak hanya menghabiskan materi atau kompetensi-kompetensi yang ada kurikulum. Artinya kurikulum ini kompetensi-kompetensi yang disediakan oleh pemerintah. Semua materi yang disediakan dari KIKD yang diberikan oleh pemerintah seperti di masa pandemi ini tidaklah efisien atau efektif kita berikan karena terkait dengan di mana dia belajar, seperti di rumah kita tidak bisa memantau secara langsung ya. Jadi melihat dengan kondisi pembelajaran di rumah, pembelajaran jarak jauh, maka kita harus mencari strategi pembelajaran yang memiliki keterampilan hidup ya. Tujuannya nanti pembelajaran kita anak-anak memiliki keterampilan hidup. Contohnya perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS.
Pembelajaran strategi literasi dan numerasi, pendidikan kecakapan hidup, lalu penanganan COVID, Germas, pendidikan karakter, kegiatan rekreasional, aktivitas fisik, dan kegiatan spiritual dan keagamaan. Jadi kurikulum yang ada sebelumnya ini kita kembangkan, kita sesuaikan, dan kita manfaatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Bapak Ibu, dalam pembelajaran yang sekarang ini, hindari memberikan tugas sekedar untuk latihan soal atau mengerjakan LKS tanpa disertai diskusi dan refleksi. Hindari pula memberikan materi dari buku teks ke lembar tugas atau siswa menyalin buku teks ke lembar tugas. Karena kita tidak bisa membekali peserta didik jika mereka hanya memiliki keterampilan seperti itu, hanya sekedar membaca, mengerjakan tugas, ujian. Nah, keterampilan apa yang dimiliki oleh peserta didik jika hanya seperti itu? Sehingga kita hindari, Bapak Ibu, mulai sekarang kita rubah mindset kita bahwa pembelajaran itu membaca buku, mengerjakan LKS, mengerjakan soal latihan dan ujian. Sekarang mindset kita hilangkan pembelajaran seperti itu. Mari kita perbaiki pembelajaran kita adalah harapannya kita berikan kepada peserta didik pembelajaran yang bermakna, di mana dia nanti memiliki keterampilan seperti keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreatif, dan keterampilan berkomunikasi, seperti keterampilan tuntutan abad 21. Untuk menghindari kegiatan pembelajaran secara konvensional, yaitu yang saya sampaikan tadi, pembelajaran dengan membaca buku, mengerjakan LKS, dan mengerjakan soal latihan, maka pendekatan yang paling tepat adalah dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu dapat dikemas dalam beberapa model pembelajaran, yaitu problem based learning, discovery learning, project based learning, dan inquiry learning. Kita juga sebagai sekolah vokasi bisa memasukkan juga model pembelajaran production based learning atau services based learning. Itu tadi standar proses yang saya sampaikan. Jadi standar proses kita diharapkan pendekatan saintifik. Lalu standar penilaian kita sekarang Bapak Ibu ada 2 kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran A dan kegiatan pembelajaran B. Kegiatan pembelajaran A yaitu refleksi, diskusi, lalu umpan balik. Yang B menyampaikan materi, mengerjakan tugas, menilai. Mana pembelajaran yang menurut Bapak Ibu tepat dilakukan sekarang, atau lebih menyukai yang mana Bapak Ibu? Sebaiknya pembelajaran dengan langkah B itu sekarang mari kita tinggalkan, kita perbaiki pembelajaran kita, yaitu dengan adanya refleksi, adanya diskusi, dan umpan balik. Umpan balik itu adalah kita memberikan umpan balik dari hasil kerja atau hasil produk siswa yang kita tugaskan. Dalam standar penilaian, aspek penilaian sesuai ranah kompetensi, mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus kita nilai. Kemudian memiliki bentuk laporan sesuai dengan ranah. Teknik penilaian objektif dan akuntabel, ya. Menggunakan jenis teknik penilaian yang objektif dan akuntabel, memiliki perangkat teknik penilaian lengkap, penilaian pendidikan ditindaklanjuti. Inilah yang disebut dengan umpan balik.
menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian, melakukan pelaporan penilaian secara periodik, lalu instrumen penilaian menyesuaikan aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, penilaian dilakukan mengikuti prosedur, yaitu berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur, melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur, menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk mencapai standar isi, standar proses, dan penilaian yang saya sampaikan tadi, marilah kita di masa pandemi ini menyederhanakan kurikulum K13 ya. Dengan yang pertama memetakan kurikulum, yang kedua menganalisis materi-materi esensial dan prasyarat. Lalu KD-KD yang tumpang tindih atau materi yang banyak beririsan, artinya KD di mata pelajaran A muncul, KD di mata pelajaran B juga muncul, ternyata di mapel C KD itu juga muncul. Mari kita analisis, kita sederhanakan agar irisan-irisan itu menjadi satu kesatuan saja. Baiklah Bapak Ibu, untuk penyederhanaan kurikulum, ini dasar yang kita kerjakan adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa pandemi untuk mengantisipasi penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Bapak Ibu, di sini poin-poinnya, yang pertama, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Yang kedua, poin penting yang kedua, kegiatan belajar di rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Jika kita memaksakan kurikulum kita atau capaian kurikulum kita, misalkan satu mata pelajaran terdiri dari 13 KD, itu mau kita selesaikan, itu tidak akan efektif Bapak Ibu, apalagi di masa pandemi yang sekarang ini. Marilah kita atur bersama bagaimana kita menyederhanakan kurikulum 13 kita ini agar nanti pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang baik, memberikan bekal kompetensi peserta didik untuk masa depan mereka nanti. Untuk selanjutnya, karena itu Bapak Ibu, marilah kita menganalisis. Semua guru diharapkan menganalisis kurikulumnya, KD-KD serta materinya, dan menentukan materi yang esensial. Materi yang esensial itu ciri-cirinya adalah berupa lanjutan atau pendalaman materi sebelumnya, atau berkesinambungan dengan materi sesudahnya. Yang kedua, menjadi prasyarat sebelum mempelajari materi selanjutnya. Yang ketiga, memiliki banyak kaitan dengan mata pelajaran lain dan memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Bapak Ibu, nanti dalam menganalisis kurikulum, saya beri contohnya form analisis kurikulum untuk yang muatan nasional dan kewilayahan. Bapak Ibu, dalam menentukan KD esensial, kita bisa memulai dari kebutuhan peserta didik di dunia industri, masyarakat lokal maupun global. Lalu kita tetapkan pembelajarannya ini pembelajaran yang saintifik. Yang selanjutnya, apa yang sudah kita tentukan berdasarkan kebutuhan itu,
kita kolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Jadi untuk menghindari ketumpang tindihan, ini kita berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Jadi di sini guru diharapkan berkolaborasi. Jadi kompetensi selain yang harus dimiliki oleh peserta didik, kita harus sebagai guru juga harus berkolaborasi. Baiklah Bapak Ibu, untuk sebagai contoh yang pertama adalah saya contohkan tentang mata pelajaran ini yang saya contohkan, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu guru diharapkan dapat menganalisis kebutuhan peserta didik itu di masa depan apa. Saya contohkan yang pertama adalah peningkatan potensi lokal. Potensi lokal. Konteksnya adalah konteks lokal di sini. Lalu produk, proyek atau masalah, yaitu produk hasil di sini adalah produk hasil usaha. Jadi diharapkan anak-anak nanti atau dalam pembelajaran itu peserta didik mampu menghasilkan produk hasil usaha. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi produk yang bisa diproduksi sendiri di rumah. Yang kedua, mengkomunikasikan proses produksi produk dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar rumah. Yang ketiga, merancang brand atau merek produk. Yang keempat, menghitung biaya produksi dan harga jual produk. Yang kelima, mengkomunikasikan produk secara persuasif kepada publik. Dari sini, kompetensi dasar yang dibutuhkan yaitu kita masukkan kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Karena ini yang saya contohkan adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Lalu kita analisis pula mata pelajaran pendukungnya. Dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini, mata pelajaran yang mendukung bisa seni budaya, karena di sini mengidentifikasi produk yang bisa diproduksi sendiri di rumah. Ya. Yang kedua, simulasi digital, yaitu ini berkaitan di sini juga termasuk pendukung untuk merancang brand, merek atau produk. Mata pelajaran pendukung lainnya adalah matematika. Karena di sini menghitung biaya produksi dan harga jual produk. Mata pelajaran yang keempat berkaitan dengan ini adalah bahasa Indonesia, yaitu mengkomunikasikan produk secara persuasif kepada publik. Dan ini kita berikan di kelas, untuk prakarya di kelas 11. Ya. Nanti Bapak Ibu coba analisis mata pelajaran Bapak Ibu dengan contoh seperti ini. Setiap mata pelajaran membuat konteks lokal dan konteks global. Jadi yang dibuat setiap mata pelajaran itu satu konteks lokal dan satu konteks global. Untuk contoh yang kedua ini konteks global, Bapak Ibu, saya contohkan mata pelajaran IPA terapan. Pada kolom kebutuhan industri, masyarakat lokal atau global, di sini adalah penanganan pencemaran lingkungan. Karena secara global, penanganan pencemaran lingkungan ini menjadi masalah, ya. Sehingga proyek yang akan kita berikan adalah menangani masalah. Nanti model pembelajarannya bisa pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah. Tujuan pembelajarannya untuk yang saya contohkan ini adalah mengidentifikasi sampah di lingkungan rumah, merancang prosedur penanganan sampah, bisa composting, reduce, reuse, dan recycle. Lalu mengkomunikasikan proses penanganan sampah. Yang keempat, membuat media kampanye peduli lingkungan. Nah, kompetensi dasar di sini yang ada di mata pelajaran IPA adalah kompetensi dasar 3.13 dan 4.13. Mata pelajaran pendukung adalah
bahasa Indonesia. Karena di sini merancang prosedur ya. Jadi ada bahasa Indonesia pendukung. Yang kedua, simulasi digital. Karena di sini membuat media kampanye peduli lingkungan. Yang ketiga adalah seni budaya. Dalam membuat media kampanye ada unsur seni yang ada di situ, atau dari composting, reduce, reuse, recycle ini nanti harus ada unsur seninya di situ. Ini kita berikan di kelas 10. Itu Bapak Ibu untuk contoh muatan nasional dan kewilayahan. Jadi nanti penugasan untuk setiap guru yaitu menganalisis materinya sendiri bersama guru mata pelajaran yang sama atau bersama tim guru mata pelajaran yang sama, menganalisis materinya. Apa sih dari materi Bapak Ibu yang dibutuhkan anak-anak di masa depan atau yang dibutuhkan di masyarakat dalam konteks lokal maupun konteks global. Contohnya misalkan kalau mata pelajaran pendidikan agama, apa yang urgent yang harus dimiliki oleh peserta didik kita nanti di masyarakat. Misalkan tentang akidah mereka ya. Sehingga Bapak Ibu lah yang bisa menganalisis itu. PKN juga demikian. PKN bagaimana kita menjadikan generasi mendatang kita, misalkan sekarang banyak isu misalkan korupsi, maka itu menjadi permasalahan nasional atau permasalahan global ditentukan oleh Bapak Ibu, sehingga nanti tidak ada pemimpin di masa depan kita yang misalkan korupsi seperti itu, maka itu yang menjadi permasalahannya. Untuk contohnya ya, untuk menganalisis kurikulum yang kejuruan, ini kejuruan bisa dimulai dari karena kita berbasis produksi atau pembelajaran berbasis produksi atau teaching factory, yaitu kita cari prioritas usaha atau produk layanan karena kita BLUD ya. Jadi kita arahkan ke unit produksi atau teaching factory. Misalkan di sini contohnya kompetensi keahlian perhotelan, prioritas usahanya hotel, jenis usahanya jasa penginapan, uraian pekerjaannya pelayanan operator telepon. Nah, maka kita cari KD-KD yang dibutuhkan dalam uraian pekerjaan peserta didik yang ada di sini. KD-KD ini merupakan KD-KD yang ada mata pelajaran, beberapa mata pelajaran, contohnya sanitasi hygiene, komunikasi industri perhotelan, dan industri perhotelan. Maka kita kemas menjadi satu bentuk pembelajaran berbasis produksi atau berbasis pelayanan. Ya. Dalam model pembelajaran ini, jadi sudah banyak mata pelajaran yang terlibat di dalamnya. Ini diberikan di kelas, misalnya di kelas 10. Nah, tentunya jika nanti ada KD yang harus dimiliki siswa untuk kesesuaian dengan di industri, jika KD itu tidak ada di kurikulum nasional kita, maka kita masukkan kompetensi yang dari industri itu ke dalam kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Misalkan di sini KD-KD yang ada di kompetensi dasar di sini tidak kurang untuk kebutuhan industri. Ternyata di industri itu butuh KD tambahan, maka kita masukkan ke dalam kompetensi dasar yang dibutuhkan. Lalu kita matchkan juga dengan SKKNI level 2 yang sudah terlisensi, yang nantinya endingnya adalah diuji sertifikasi. Kita linkkan juga untuk layanan operator telepon. Uraian pekerjaan layanan operator telepon ini bersesuaian dengan SKKNI yang mana saja. Kita tambahkan kode KKNI, lalu bunyi KKNI-nya bagaimana. KKNI itu ada pada KKNI level 2 yang sudah dilisensi dari BNSP. Itu Bapak Ibu
Jadi tugas Bapak Ibu nanti adalah menganalisis materi pembelajaran atau menganalisis mata pelajarannya Bapak Ibu sendiri bersama guru dengan mata pelajaran yang sama untuk menentukan permasalahan yang sangat krusial yang dibutuhkan oleh peserta didik di masyarakat atau di masa depannya, ya, yang nantinya akan kita kemas dalam pembelajaran kolaboratif antar mapel. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi, membuat 2, yaitu dalam konteks lokal dan global. Jadi nanti hasilnya satu mapel itu ada 2 hasil analisisnya dalam konteks lokal dan konteks global. Baiklah Bapak Ibu, jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk selanjutnya, untuk guru mata pelajaran BK, persiapan pembelajaran di masa pandemi ini kita butuh yang namanya pemetaan agar kita nanti pembelajaran ini bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa dan karakteristik siswa. Maka perlu pemetaan profil siswa ya, atau profil peserta didik, yaitu berupa minatnya peserta didik kita itu sebagian besar apa, lalu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh peserta didik meliputi berapa siswa yang punya HP, yang tidak punya HP, berapa siswa yang tidak bisa akses internet, dan mohon informasi juga nanti untuk mencarikan data mayoritas cara belajar siswa itu bagaimana, lalu pekerjaan dan kebiasaan orang tua itu bagaimana. Di sini tujuannya untuk kita nanti dapat memetakan strategi pembelajaran dalam persiapan atau dan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Baiklah Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan hari ini. Mohon untuk hasil analisis kurikulum Bapak Ibu nanti dikirimkan kepada kami pada kantong tugas untuk besok kita lanjutkan. Dari hasil yang Bapak Ibu analisis ini adalah membuat RPP Merdeka Belajar dan membuat bahan ajar yang akan kita gunakan di pembelajaran masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan workshop hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.